Ini adalah Kia Sonet, salah satu mobil yang fiturnya paling banyak di Indonesia. Tapi kalau Sonet itu biasanya 5-seater, Sonet yang ini tada, jadi 7-seater. Jadi sekarang selain fitur banyak banget, tapi dia juga jadi bisa muat sampai 7 penumpang. Nah, tapi bedanya apa aja sama Sonet yang 5-seater? Dan gimana rasanya duduk di jok yang paling belakang situ? Simak detailnya di 10 hal yang perlu kita tahu dari Kia Sonet 7-seater. 1. World Premiere. Ini nih yang luar biasa. Kalau kalian search Sonet 7-seater di internet, pasti nggak bakal nemu banyak. Bahkan dari negara asal impornya juga, di India, nggak ada info tentang Sonet 7-seater ini. Nah, alasannya karena ternyata Indonesia jadi tempat pertama Sonet ini dijual dalam konfigurasi 7 jok kayak gini. Yes, alias World Premiere atau Sonet 7 ini perdananya di Indonesia. Yes, nama mobil ini Sonet 7 ya. Nah, buat yang mikir, oh jangan-jangan cuma modifikasi doang tuh. Tenang, jok baris ketiga ini full standar dari pabrik. Semua kondisi standar pabrik diimpor utuh dari India kayak gini. Mantap. 2. Seberapa panjang? Oke, karena nambah 2 jok belakang, jadi Sonet 7 ini nambah seberapa panjang nih dari Sonet biasa? Jawabannya sama sekali nggak nambah. Yes, dari luar, dimensi Sonet 7 ini identik dengan Sonet yang biasa. Sama persis, yang artinya luar biasa compact buat sebuah mobil 7-seater. Dibanding Rush Terios, Sonet 7 jauh lebih pendek dan bahkan wheelbase-nya juga jauh lebih pendek. Jadi sebenarnya sih agak kurang cocok ya kalau kita bandingin sama kelas low SUV kayak mereka. Tapi uniknya si Sonet ini lebih lebar nih. Nah, dibanding Calya Sigra, Sonet 7 ini sedikit lebih panjang. Begitu juga dibanding Renault Triber, Sonet 7 ini lebih panjang tapi wheelbase-nya jauh lebih pendek. Atau buat yang masih ingat Datsun Cross dulu tuh, Sonet 7 ini juga sedikit lebih besar setiap dimensinya. Jadi Sonet 7 ini sebenarnya nggak ada kompetitor langsungnya ya, kecuali tiba-tiba gitu ya Toyota keluarin Race 7-seater atau juga Daihatsu tiba-tiba bikin Rocky 7-seater. 3. Varian dan warna. Sonet 7 ini jadi varian tambahan dari Sonet biasa ya. Jadi kalau Sonet biasa kemarin ada 5 varian, standar, aktif, smart, dynamic, dan premier. Nah, Sonet 7 ini ada 4 varian aja. Standar, smart, dynamic, dan premier. Jadi yang di Sonet biasa ada tapi Sonet 7 nggak ada, itu varian aktif ya. Nah, sama kayak Sonet biasa, yang Sonet 7 standar hanya ada opsi transmisi manual. Yang smart ada manual dan otomatis, yang dynamic dan premier hanya otomatis aja. Ingat, meskipun ada Sonet 7 ini, tapi yang Sonet biasa juga tetap ada. Jadi kalian mau beli yang 5-seater bisa, mau beli yang 7-seater juga bisa. Sesuaiin kebutuhan aja. Oh, dan varian yang kita review ini adalah varian dynamic ya. Jadi bukan varian tertinggi. Ini yang kedua tertinggi. Nanti varian tertingginya di review lengkapnya aja lah. Pilihan warnanya sama kayak Sonet biasa. Ada putih, silver, hitam, merah, biru, dan emas. 4. Beda interior. Di dalam kalau kita ngelihat bagian depannya kayak dashboardnya, ini masih mirip banget sama Sonet biasa yang 5-seater. Kayak bentuk head unit dan instrumen clusternya yang nyatu dalam dome piano black ini, ventilasi AC vertikal, dan karena ini varian dynamic, jadi panel kayak di ventilasi AC. Dan di sekitar tuas transmisinya ini warnanya piano black ya, kayak di varian Premier juga. Door trim depannya juga mirip kayak di Sonet biasa, dan door trim belakangnya juga mirip. Begitu juga jok depannya masih sama persis. Yang beda, varian dynamic jadi pakai jok kayak ini di Sonet 7. Jadi di Sonet 7 yang pakai jok kulit sintetis cuma di varian Premier alias yang paling tinggi aja ya. Bedanya yang paling jelas, pertama, sekarang jadi ada jok baris ketiganya. Nih, kayak gini, jok paling belakangnya Sonet 7. Dan ini nggak cuma langsung naruh jok aja gitu dari Sonet yang biasa ya. Enggak. Pertama, struktur lantainya agak diubah supaya orang bisa duduk lebih enak di paling belakang. Terus juga dikasih buat sandaran tangan di kiri dan kanannya, jadi panelnya kelihatan agak beda kan. Dan jelas banget kan ada seat belt 3 titiknya di paling belakang. Dan jok tengahnya meskipun sekilas kelihatan sama, tapi ini juga berubah nih. Sekarang jadi split folding alias bisa dilipat terpisah. Dan bahkan jok tengahnya bisa slide dan recline juga. Mantap! Oh, dan sekarang ada tambahan air circulatornya nih di plafonnya, kayak di Calya dan Sigra gitu, khusus di yang Sonet 7 aja. Dan karena ada air circulator ini, jadi varian dynamic dan premier sama-sama nggak ada sunroofnya. Tapi gimana rasa duduknya?
Kita cobain dari yang duduk di tengah dulu ya. Pintu belakangnya sedikit lebih ringan dibandingkan di pintu depan, tapi masih termasuk berat, bukannya cukup lebar, dan enaknya kepala kita nggak perlu nunduk buat masuknya. Nah, duduk di sini jelas lebih tinggi dibanding duduk di depan, dan enak nih, paha kita juga ketopang dengan sempurna sama joknya, jadi nggak bakal pegel. Nah, ini nih yang baru, bisa slide alias digeser maju mundur. Kalau digeser paling mundur, luasnya jadi segini. Nggak super luas, tapi aman banget lah. Kalau dimajuin mentok, sisa ruangnya jadi segini. Emang udah agak sempit, tapi masih aman juga sebenarnya. Apalagi kalau badan kalian gak gede kayak kita. Yang jelas enak sih, ruang buat gerak sepatu kita masih lega banget. Mantap. Dan bisa recline juga nih joknya, alias sudut rebahnya diubah. Dari yang paling tegaknya segini, cukup fleksibel nih dia, sampai yang paling rebahnya segini. Emang gak sampai tiduran, tapi ini udah lebih rebah dibanding di sudut jok di Sonet biasa. Udah termasuk relax juga. Jadi sebenarnya sih, tanpa kalian mikirin ada jok baris ketiga pun, si Sonet 7 ini udah lebih enak juga yang buat di jok baris keduanya. Oke lah. Headrestnya yang adjustable hanya di kiri dan di kanan aja, yang tengahnya nggak ada. Ruang kepalanya di tengah sini juga masih lega banget. Sandaran tangan kiri di pintu udah dilapis kulit jadi empuk, tapi di Sonet 7 ini nggak ada armrest tengahnya. Kalau yang di Sonet biasa kan ada tuh, tapi cukup enak kok duduk di belakang sini. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya termasuk sempit ya, jadi kakinya harus nekuk banget gini. Dan karena lantai tengahnya masih ada gundukannya sedikit, jadi kaki kita tetap harus ke kiri kanannya. Nah yang enak, dudukan joknya nih masih sama empuknya kayak kiri kanannya. Dan gak terlalu tinggi juga, dan sandarannya masih cukup empuk karena yang di sini nggak ada armrestnya. Tapi karena nggak ada headrest di tengah, jadi orang dewasa 170-an cm udah pasti kepalanya ngedangak kayak gini kalau sandaran. Sayangnya seatbeltnya yang bagian tengah juga masih 2 titik. Detail di tengah, penumpang baris kedua tetap dapat 2 ventilasi AC ini yang nyatu sama AC depan. Dan kalaupun baris ketiga nggak dipakai, yang air circulator di atas tetap bisa dipakai buat penumpang baris kedua juga kalau kepanasan banget. Jadi double, nice. Pegangan tangan plafon di kiri dan di kanan sama-sama pakai model lipat, tapi yang kanan ada gantungan bajunya kayak gini, dan lampu kabinnya tetap ada satu di tengah sini ya. Sekarang kita ke paling belakang. Nah, cara ke paling belakang tinggal pakai tuas di ujung jok sini, dan ini one touch tumble nih. Sekali tarik bakal mental ke depan langsung gini. Kalau kita buka jok yang sebelah kanan, yang kebuka langsung 2 jok. Kalau buka yang sebelah kiri sini, juga one touch tumble, tapi kebukanya 1 jok aja. Nah, buat napak ke belakangnya juga dibuatin buat bantu napak nih di bawahnya. Tambahan yang khusus di Sonet 7 aja. Dan dibuatin juga kayak pegangan gini di bawah pilar C-nya, supaya bisa bantu kita buat naik ke belakang. Oke, duduk di belakang sini ya emang sebenarnya buat anak kecil aja sih ya, kelihatan jelas banget tuh kan. Atau kalau buat orang dewasa ya kalau emergency aja. Ada headrest adjustable-nya di kiri dan kanan. Dudukannya termasuk rendah dari lantai, tapi uniknya emang masih lebih tinggi dibanding di Datsun Go Plus atau di Cross gitu. Jadi kalau orang dewasa 173 cm kayak kita sih, sudut pahanya udah pasti naik dan udah pasti pegel kalau buat jalan jauh. Tapi buat perjalanan singkat banget sih masih bisa lah. Apalagi kalau buat anak kecil aja masih aman, bisa banget. Sudut sandaran jok paling belakangnya fix ya, nggak bisa diubah dan emang termasuk cukup tegak. Ruang kepalanya kalau orang setinggi 173 cm kayak kita nggak bisa sandaran, udah mentok ke frame kaca belakangnya. Paling bisanya kalau nggak sandaran aja kayak gini, kalau anak kecil sih masih aman. Nah ruang kakinya, ini kalau jok depan dibuat paling maju, ternyata masih ada sisa ruang nih, not bad lah. Kalau jok depannya dimundurin mentok sih udah nggak muat ya buat kita. Jadi jelas kalau mau ada yang duduk di paling belakang, penumpang di tengah harus sedikit berkorban juga. Tapi yang impresif, ruang buat gerak sepatu kita masih lega banget nih di bawah sini. Jarang banget nih, biasanya kan sempit nih ya buat gerak sepatunya. Di kiri dan kanan sama-sama ada sandaran tangan kayak gini. Sayangnya karena jendela di pilar C yang luar biasa kecil dan agak ke depan gini, jadi penumpang belakang hampir nggak dapet cahaya dari luar sama sekali. Jadi bakal berasa claustrophobic banget. Detail-detail lain di paling belakang sini nggak ada pegangan tangannya di kiri dan kanannya. Dan penumpang paling belakang juga nggak dapet tambahan lampu nih. Tapi harusnya sih masih dapat angin-anginan dari air circulator di tengah tadi situ. Oke, jok yang paling depan. Sama sih kayak di Sonet yang biasa. Pintu depannya kerasa berat banget nih, jadi ngasih feel yang premium. Nice, bukaannya juga termasuk lebar ya. Napak ke dalamnya juga masih agak tinggi tapi masih gampang. Kayak masuk ke crossover sejenisnya lah. Posisi duduk paling rendahnya cukup tinggi, tapi catatan kita, dashboardnya ini posisinya dibuat sangat tinggi, jadi kerasanya ruang kaca depan gak terlalu luas. Tapi visibilitas keluar masih termasuk bagus kok. Karena gak ada sunroof, jadi ruang kepalanya lega banget. Mantap. Pengaturan joknya
joknya full manual, yang driver selain slide dan recline juga dinaik turunin ketinggian joknya, sedangkan yang penumpang depan hanya slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja, dan sayangnya menurut kita posisi headrestnya agak kurang maju nih. Jadi kalau kita mau sandaran kepala sambil nyetir, kepalanya masih agak mundur, tapi minimal nggak sampai ngedanga kok. Di tengah sini udah ada armrest yang dilapis kulit sintetis jadi empuk, tapi nggak bisa digeser maju mundur ya. Jadi kalau mau sandarin tangan sambil pegang setir nggak bisa. Yang di pintu juga ada dilapis kulit jadi empuk juga. Sayangnya seat beltnya nggak bisa diatur naik turun. Pengaturan setirnya hanya tilt aja ya, sayangnya belum bisa teleskopik, dan jaraknya dari dashboard juga cukup dekat, tapi masih cukup ergonomis kok. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukannya tapi nggak ada pad plastiknya. Detail yang di depan, pegangan tangan plafon sisi penumpang depan pakai yang model lipat gini, tapi yang sisi driver nggak ada. Lampu depannya ada dua modelnya halogen ya. Sedangkan spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Dan sun visornya ada card holder di sisi driver, tapi sayangnya kacanya cuma ada di sisi penumpang depan aja, dan itu pun nggak ada covernya. 5. Bagasi dan storage. Bagasi Sonnet 7 nyambung sama passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya dan klik tombol yang ada di bawah sini, dan bagasinya kebuka. Dan di remote-nya ada tombol buat buka kunci pintu bagasinya aja nih. Nah, bagasinya langsung jelas banget kan. Kalau semua jok lagi dibuka, ruang bagasinya hampir nggak ada sama sekali. Mirip bagasinya Datsun Cross atau Renault Triber pas semua joknya lagi dibuka. Bibirnya mirip sama bagasi Sonnet biasa sih, cenderung mengotak, jadi gampang buat masukin barang yang lebar. Dari tanah bibirnya juga termasuk tinggi, jadi kalau angkat barang yang berat emang PR. Nah, seandainya kalian mau masukin barang saat semua jok lagi kebuka gini, paling cuma masuk dokumen-dokumen atau goodie bag kecil gitu aja. Buat buka jok paling belakang ya, pakai tuas yang ada di sebelah kiri sini nih. Nah, kalau dilipat gini, karena jok paling belakang nggak split folding, jadi begitu dilipat langsung ngurang kapasitas 2 penumpang. Dan ini pun buat naruh barang di atasnya emang ruangnya nggak setinggi di bagasi Sonnet yang 5-seater ya. Kalau mau dibuat lebih tinggi, nah joknya ini masih bisa diangkat dan jadinya ngelipat ke depan kayak gini. Dan ini ada klipnya kecil nih, buat dicantolin ke depan supaya ngunci joknya supaya nggak gerak-gerak. Nah, ini ruangnya nih kalau jok belakangnya dibuka. Jadinya ini ruangnya lebih tinggi dibanding di Sonnet yang 5-seater. Tapi emang panjangnya nggak sepanjang di Sonnet biasa, karena dia kehalangan jok depannya ini. Lantainya juga nggak rata, karena ada besi-besinya di bawah. Dan ban serepnya pindah posisi nih ya, jadi nggak di sini lagi, tapi ada di bawah mobilnya sini. Nah, ini salah satu yang ngebuat Sonnet 7 beda sama yang 5-seater. Di sebelah kanan nggak ada apa-apa, jadi nggak ada lampunya ya. Dan di sebelah kiri juga nggak ada apa-apa. Dan otomatis juga jadi nggak ada parcel shelf-nya. Jadi kalau kita naruh barang di dalam sini, kelihatan dari luar. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, ini nih yang beda lagi sama Sonnet yang biasa. Jadi kita turunin dulu jok baris ketiganya. Nah, di sini jok baris keduanya bisa dipisah dengan konfigurasi 40:60. Kalau di Sonnet biasa kan nyambung nih jok belakangnya. Jadi di sini kalau kita lipat yang kiri, masih bisa buat duduk 2 penumpang di sebelah kanan. Kalau kita lipat dua-duanya, nah jadi jauh lebih panjang kabinnya. Dan beda sama di Sonnet biasa yang lantai dari belakang ke depannya agak menggunduk naik. Kalau di sini kebalik nih, malah agak turun sedikit dari belakang ke depan. Jadi sebenarnya barang masih bisa kita dorong ya kalau buat ke depanin. Tapi emang tetap kurang enak buat naruh barang yang super panjang kayak kasur gitu. Tapi seandainya kita mau naruh barang yang tinggi, nah karena jok tengahnya sekarang bisa tumble ke depan, jadi kita bisa taruh di ruang sebelah sininya. Atau di belakang sini juga bisa nih. Buat tutupnya udah disediain handle di sisi kanan dalam. Tapi lihat tuh, di kanan ada tulisan peringatan hati-hati. Kalau nutup pintu jangan sampai jedotin penumpang paling belakang. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Fitur tetap berlimpah. Kayak Sonnet standar, Sonnet 7 ini tetap jadi salah satu mobil di bawah 300 juta yang punya fitur
paling komplit. Tapi ada beberapa yang beda nih, misalnya karena ada air circulator ini di tengah. Jadi di Sonet 7 varian Dynamic dan Premier sama-sama nggak ada sunroofnya dibanding yang di 5-seater yang punya. Dan kalau di varian tertinggi Sonet standar dapat lampu jep-ajep alias ambient light di pintu plus sound system Bose. Di Sonet 7 varian Premier nggak ada ya. Diganti jadi head unit besar 10,25 inci kayak gini yang super lebar. Tapi ini khusus di varian Sonet 7 yang Premier aja. Sonet 7 Dynamic dan Smart tetap pakai head unit 8 inci kayak gini yang ada kontrol fisikalnya dan knob-nya gini. Nah, yang beda di head unit sini ada quiet mode-nya yang bisa ngebuat speaker belakang jadi mati dan volume maksimalnya dibatasin jadi 7 aja supaya ceritanya yang duduk di belakang bisa tidur tenang dan yang di depan tetap bisa dengerin lagu. Sisanya sama kok head unit ini. Ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi mau sambungin CarPlay ke HP kita nggak perlu pakai kabel, cukup sambungin Bluetooth-nya aja dan bakal nyambung gini. Mantap! Tetap ada menu voice memos, bisa putar media dari USB atau Bluetooth, settings yang super lengkap, termasuk Dynamic Sound Compensation yang otomatis naikin volume mobil kalau jalannya makin kencang dan sebaliknya. Ada Activate Recirculate Air Upon Washer Fluid Use yang bakal otomatis tutup sirkulasi udara pas kita nyalain washer wiper. Dan ada Auto Ventilation buat otomatis buka ventilasi udaranya kalau udah kelamaan ditutup. AC-nya Single Zone Auto Climate Control yang artinya kita bisa tinggal set mau suhu berapa, nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan buat mencapai suhu itu. Suhu paling dingin 16,5 derajat Celcius dan paling panas 27 derajat Celcius alias nggak ada heaternya. Tentunya ada buat arahin angin ke kaki, tapi nggak ada defroster kaca depan dan nggak ada defogger kaca belakang. Tetap ada ventilasi tambahan di tengah yang nyembur AC juga. Dan ada air circulator tambahan ini. Nah ingat, ini air circulator bukan double blower kayak di Calya Sigra juga. Jadi dia cuma nyedot angin dingin dari AC depan dan disemburin ke belakang. Ya biar penumpang di baris ketiga kedapatan angin juga lah. Lanjut, varian Dynamic dan Premier sama-sama ada wireless charging. Jadi yang HP-nya ada wireless charging C standar tinggal ditaruh aja. Khusus varian Premier ada pendingin jok depan penumpang dan pengemudi. Fitur yang gak wajar banget di harga segini. Bener-bener luar biasa. Nice. Smart otomatis, Dynamic dan Premier juga sama-sama dapat remote engine start. Jadi tinggal tekan tombol lock, tahan tombol start ini dan mesinnya bakal nyala. Lumayan lah buat panasin mesin dan dinginin kabin sebelum kita berangkat. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini dan kunci pintunya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja tombolnya. Tetap ada fitur welcome function yang bisa kita set di MID nih. Fungsinya kalau mobilnya lagi kekunci dan kita deketin mobilnya sambil kantongin kuncinya, nanti pas sudah deket spionnya bakal kebuka kayak nyambut kita gitu. Tapi mobilnya masih kekunci, jadi tetap harus klik tombolnya dulu buat buka kuncinya. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya. Varian Dynamic dan Premier ada cruise controlnya di setir sebelah kanan. Setir kirinya ada tombol pengatur audio, teleponi dan voice command. Ada 2 USB port di depan plus 1 power outlet. Dan di belakang ada satu lagi USB port. Lampunya otomatis dan wipernya intermittent variable. Instrumen clusternya varian Dynamic dan Premier pakai yang tachometernya analog di kiri dan speedometernya digital di tengahnya. MID-nya full color 4,2 inci. Ada indikator pintu individual, indikator gigi yang gantinya keren nih. Ada temperatur luar, sisa jarak berkendara, dan ini kerennya begitu kita ubah settings lampu atau settings wiper, bakal muncul infonya langsung di sini. Mantap. Info di tengahnya ada konsumsi BBM rata-rata dan real time, ada accumulated info alias info yang baru ke reset kalau kita reset manual, dan drive info yang ke reset otomatis setelah beberapa jam mobilnya nggak dinyalain. Sayangnya nggak ada info kecepatan rata-rata. Ada tire pressure monitoring system alias pengukur tekanan ban, dan settingsnya ada buat naik turunin brightness instrument cluster, set one touch turn signal mau buat kedip 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Ada headlight delay yang ngebiarin lampu mobil bisa nyala beberapa detik abis mesinnya dimatiin buat nemenin kita turun dari mobil. Bisa atur settings kunci mobil, auto locknya bisa di set nyala waktu keluar dari gigi P, aktif di kecepatan tertentu atau dimatiin, dan auto unlocknya bisa di set buka kunci waktu masukin gigi P, matiin mesin atau dimatiin. Ada settings welcome mirror yang tadi, mati nyalain wireless charging, ada pengingat servis yang bisa kita ubah intervalnya, dan sisanya settings yang lebih standar kayak ubah satuan unit gitu. 7. Safety tetap lengkap.
Soal fitur keselamatan, gak ada yang beda dari Sonet yang biasa, yang artinya di varian tertingginya tetap jadi salah satu mobil dengan fitur keselamatan komplit di bawah 300 juta. Airbagnya yang varian dynamic ini dan di bawahnya ada 2 aja ya di depan. Tapi varian Premier ada 6 airbag, tambahan 2 airbag samping di jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depannya cakram ventilasi, tapi rem belakangnya emang masih tromol. Sistem rem ada ABS, EBD dan brake assist sudah komplit semua. Ada juga traction control dan stability control yang kedua-duanya bisa dimatiin pakai tombol di sisi sini. Dan ada hill start assist juga yang bisa nahan mobilnya di tanjakan pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas, jadi mobilnya nggak merosot. Sensor parkir belakang ada 2 titik yang modelnya terintegrasi gini dan indikatornya juga tetap ada di MID. Mantap. Kamera mundur juga masih dapat yang langsung terintegrasi kayak gini, dan ini kerennya garisnya ikut belok waktu kita belokin setirnya. Sangat jarang ditemuin di harga segini. Dan jok belakang ada dudukan Isofix kayak gini buat jok bayi. 8. Mesin 1500 cc. Meskipun nambah 2 jok, tapi mesinnya Sonet 7 sama persis kayak Sonet standar. 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 113 HP atau 115 PS dan torsinya 144 Nm. Transmisinya yang manual 6 kecepatan dan yang otomatis CVT atau Kia nyebutnya IVT karena ada simulasi perpindahan giginya. Setiap varian otomatis juga ada drive mode dan traction mode, jadi bisa ganti mode berkendara eco, normal, dan sport. Dan traction mode-nya ada snow, mud, dan sand. Tapi gimana rasanya mesin ini kalau bawa tambahan 2 jok atau penumpang full? Nah itu tungguin di review lengkapnya aja ya. 9. Eksterior sama persis. Bukan cuma dimensinya Sonet 7 ini yang sama persis kayak Sonet biasa, bahkan tampilannya dari luar juga sama persis. Hampir mustahil buat tahu ini Sonet yang muat 5 penumpang atau 7 penumpang, kecuali nanti Kia ngasih emblem tambahan di versi yang udah disebarnya gitu. Detail desainnya, grillnya gaya Tiger Nose Kia yang kayak biasanya, dan motif dalamnya warna piano black, sedangkan yang pinggirnya bermotif diamond kayak gini dan warnanya chrome. Ada tambahan panel warna silver di bumper bawahnya, lampunya di areal LED gini, lampu besar dan lampu jauhnya LED, lampu seinnya LED yang gantiin di arealnya, dan fog lampnya halogen projector ya. Sampingnya paling unik di belakang pilar C-nya yang ada patahan bodi dan belakangnya ada panel hitam gloss yang bergaris-garis gini. Keren di yang 5-seater emang, tapi ini bikin penumpang belakang jadi claustrophobic di yang 7-seater. Bawahnya full dilapisin skid plastik hitam ala-ala crossover, bagian bawah jendelanya udah dilapis list chrome kayak gini, pilar B-nya hitam doff dan handle pintunya juga dilapis chrome gini. Kayak yang Sonet biasa juga, roof railnya murni hanya buat gaya aja. Udah dikasih warning nih supaya kita nggak naruh beban apapun di atasnya. Velgnya juga sama persis kayak Sonet standar, 16 inci dual tone yang pakai ban 21560 R16 kayak gini. Belakangnya, bagian yang kelihatan tajam dan rata. Lampu belakangnya disambungin sama reflektor merah yang panjang gini, tapi emang bagian tengahnya ini nggak nyala ya. Nggak ada spoilernya juga. Dan bawahnya ada 2 lubang yang kayak knalpot, tapi ini bukan knalpot karena knalpot aslinya mungil ngadep ke bawah di sebelah kanan sini aja. Lampu belakangnya, lampu malamnya LED gini, dan lampu remnya juga LED plus ada high mount stop lampnya. Lampu sein, lampu mundur, dan lampu nomor platnya masih halogen semua ya. 10. Detail-detail lain. Kayak Sonet biasa, Sonet 7 ini juga diimpor langsung dari India alias CBU atau completely built up. Sonet 7 juga dapat garansi excellent Kia 7 tahun atau 200.000 km, mana yang tercapai duluan. Nice. Dan ada gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun ya. Dan kalau kita buka kap bensin ya, ada tulisan butuh oktan minimum RON 91 plus, yang artinya sebaiknya pakai bensin RON 92 kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya lah ya. So, gimana menurut kalian soal Kia Sonet 7-seater ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian dapat video-video kayak gini lain. See you next time!